إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara rukun Islam yang paling agung setelah syahadat adalah salat yang 5 waktu, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau Isra dan Mi'raj, yang menunjukkan tingginya kedudukan salat. Salat juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tiang agama, yang beliau bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwah sanamihil jihad fi sabilillah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan agama ini seperti sebuah bangunan yang pondasinya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana apabila orang lain ingin masuk ke dalam agama ini, maka dia harus siapkan pondasinya, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu apa? Dia pun menegakkan tiangnya, menyiapkan tiangnya. Tiangnya itulah salat. Ya, baru setelah dia siapkan tiangnya akan terwujud yang namanya atap, yaitu jihad fi sabilillah. Kalau kita perhatikan bahwa Islam, bahwa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai tiang, ya, menunjukkan tingginya, ya, kedudukan salat sampai disebut sebagai tiang agama. Ya, kalau kita lihat sebuah bangunan tidak akan tegak kalau tidak disiapkan tiang. Begitu pula kalau seseorang, ya, dalam agama ini, dalam menjalankan agama ini, dia tidak menjalankan sholat, maka seakan-akan dia tidak menyiapkan tiang bagi bangunan tersebut. Maka otomatis bangunan tersebut akan runtuh, bangunan tersebut akan ambruk, ya, karena tidak menyiapkan tiang. Maka oleh karena itu dikatakan, siapa yang menjalankan sholat, mendirikan sholat, sebenarnya telah menegakkan agama. Tapi yang meninggalkan sholat
maka sebenarnya telah merobohkan agama. Yakni nggak ada agama pada diri orang yang meninggalkan sholat. Gimana mau bisa menegakkan agama ini dalam dirinya, sedangkan dia telah merobohkan tiang utamanya. Di samping itu juga, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan meninggal dunia dan kemudian kita akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisab dan diminta pertanggungjawaban terhadap amal yang telah kita kerjakan di dunia. Amalan yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Apabila sholat kita bagus, apabila kita perhatian terhadap sholat kita, tidak meremehkan, maka amal yang lain akan ikut bagus. Tetapi apabila kita meremehkan sholat, ya, menganggap sholat hal yang biasa, ditinggalkan juga nggak jadi masalah, maka amal yang lain akan ikut buruk. Maka tolong ukur, neraca timbangan untuk baiknya amal yang lain adalah sholat. Dan kita pun bisa melihat orang lain baik atau tidaknya dari sholat. Apabila dia perhatian dengan sholat, menjaga sholat, memperhatikan sholat, baik syaratnya, baik rukunnya, baik kewajibannya, dia perhatikan, maka berarti orang ini baik. Tapi kalau orang tersebut tidak perhatian dengan sholat, maka pertanda orang itu buruk. Ini diantara cara melihat. Jadi dan inilah, yakni yang akan diminta pertanggungjawaban pertama kali pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Amalan yang pertama kali diminta pertanggungjawaban. Kenapa diminta pertanggungjawaban? Karena tugas kita selama di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita bersenang-senang, boleh kita makan, menikmati kesenangan yang ada, tapi jangan sampai tinggalkan kewajiban kita, yaitu sholat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia diciptakan bukanlah untuk main-main, bukanlah hanya untuk bersenang-senang. Karena kalau seperti ini, hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk main-main saja, hanya untuk memuaskan nafsu saja, tidak bedanya dengan hewan. Dan inilah yang membedakan kita dengan hewan. Hewan, mereka tidak dibebankan beribadah, mereka tidak dibebankan sholat, mereka tidak dibebankan berpuasa dan beribadah lainnya. Akan tetapi manusia dibebankan. Inilah yang membedakan kita dengan hewan. Maka amalan yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban dari kita semua adalah sholat. Sudahkah kita menjalankan sholat? Kalau kita sudah menjalankan sholat, berarti seakan-akan kita sudah menjalankan kewajiban. Sama dalam suatu perusahaan, ya, ada job masing-masing kita. Ada yang bagian operator, dia mengoperasikan misalnya mesin. Ada yang bagian admin, dia menginput data. Ada yang bagian bersih-bersih, misalnya OB, dia ditugaskan untuk bersih-bersih. Ya. Ini adalah kewajiban yang harus dia jalankan. Kalau dia tidak menjalankan kewajiban, maka dia tidak berhak nantinya mendapatkan gaji. Ya. Demikian pula tugas manusia selama hidup di dunia adalah beribadah. Minimal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Kalau dia tidak jalankan ibadah seperti sholat misalnya, maka jangan salahkan Allah kalau dia nggak ngasih kepadanya surga, karena dia tidak menjalankan tugas. Sama seperti seorang karyawan, dia tidak menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, yang harusnya bagian admin menginput data, yang harusnya bagian bersih-bersih, membersihkan, yang seharusnya bagian operator mengoperasikan apa misalnya, tapi dia tidak jalankan, maka jangan salahkan kalau atasannya tidak memberinya gaji. Kalau dia maksa tetap minta, namanya makan gaji buta. Demikian pula tugas kita selama hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak jalankan ibadah ini, sholat ditinggalkan, kewajiban agama ditinggalkan, seakan-akan kita nggak mengerjakan job kita, tugas kita. Ya, maka jangan salahkan Allah kalau dia tidak ngasih kepada kita surganya. Makanya Allah ancam kepada mereka yang meninggalkan sholat, masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu, penghuninya mengatakan, lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ya. Nah, maka bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar kita bisa mempertanggungjawabkan amal yang kita kerjakan, di antaranya adalah jaga sholat. Ya, jaga sholat. Kita akan bahagia. Demikian pula saking tingginya kedudukan sholat juga, Rasulullah SAW sampai berpesan kepada umatnya ketika beliau akan meninggal dunia, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian miliki. Demikian pula sholat adalah amalan yang paling dicintai Allah di antara sekian amal.
Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, "Salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Thumma ayyun, selanjutnya apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Thumma ayyun, selanjutnya apa? Jihadu fisabilillah. Kita lihat urutan pertama adalah salat pada waktunya. Menunjukkan hendaknya kita memperhatikan salat. Kenapa salat sebagai ibadah yang paling utama? Karena di dalamnya terdapat ibadah hati. Dengan kita khusyuk, menghayati apa yang kita baca. Demikian pula di dalamnya terdapat ibadah lisan. Dengan kita berzikir, membaca Al-Quran di dalam salat. Demikian pula di dalamnya terdapat ibadah anggota badan. Dengan kita berdiri, dengan kita rukuk, dengan kita i'tidal, dengan kita sujud. Sehingga karena di dalamnya terdapat ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan, maka menjadikan salat sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya salat juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaganya dalam keadaan bagaimanapun. Demikian pula ketika kita sedang bepergian jauh ataupun ketika kita berada di tempat kita, tetap harus tetap salat. Demikian pula dalam kondisi aman maupun dalam kondisi yang mengkhawatirkan, bahkan dalam perang sekalipun Allah Subhanahu wa taala tetap wajibkan salat. Allah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam kondisi perang, tetap Allah nggak katakan silahkan tinggalkan salat, tapi tetap salat meskipun sambil berjalan atau menaiki kendaraan. Bahkan orang yang salat sekalipun, betapapun berat sakit yang dia alami, Allah Subhanahu wa taala perintahkan tetap salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat yang sedang sakit, "Sholli qa'imah," tetap salat meskipun sambil berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu nggak sanggup berdiri, fa qa'idan, maka silakan salat sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Ketika engkau tidak bisa salat sambil duduk, bisa salat sambil berbaring. Ini menunjukkan tingginya kedudukan salat dan tidak boleh kita remehkan dalam keadaan bagaimanapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kedudukan salat dalam agama ini sebagai rukun Islam, sebagai tiang Islam, amalan yang pertama kali diminta pertanggungjawaban, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita harus menjaganya dalam keadaan bagaimanapun, dan meskipun kita dalam keadaan sakit, betapapun berat sakit yang kita derita. Sekarang kita akan coba melihat keutamaan salat. Salat memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan bulan puasa di bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan berikut akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Yakni di antara keutamaan salat adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tahu kita tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Kalau kita biarkan dosa-dosa kita, ada dosa mata, ada dosa lisan, ada dosa anggota badan yang lain, maka dosa-dosa ini akan semakin banyak dan semakin besar. Dan kalau dibiarkan juga bisa menggelincirkan kita ke jurang neraka. Maka segera hapuskan dengan apa? Diantaranya dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Demikian pula keutamaan salat lainnya adalah bahwa dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan bimbing seseorang. Kenapa? Karena dalam salat seseorang berdoa kepada Allah, "Ihdinas siratal mustaqim," tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibimbing dalam hidupnya yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan cobaan. Dia minta kepada Allah dibimbing, diarahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka yang minta kepadanya. Maka orang yang salat akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dengan diarahkan, dengan dibimbing ke jalan yang lurus, sehingga dia tidak jauh-jauh tergelincir, menyimpang,
Ya, karena manusia pasti punya salah, tapi nggak sampai jauh banget, ya, nggak sampai kebablasan, karena dia masih sholat. Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan, dijadikan dia bertobat, mau tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, tidak pernah lagi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayahnya, nggak pernah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah lepas tangan, nggak mau ngurusin. Maka orang yang seperti ini paling mudah tergelincir, paling mudah terombang-ambing, menyimpang, terbawa oleh arus penyimpangan, kesesatan, kesengsaraan di dunia. Ya. Karena dia nggak minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bimbingannya. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada generasi setelah mereka yang menganggap remeh salat, disangka ninggalin salat biasa saja. Kata Allah, ya, mereka akan fasaufa yalqauna ghayya, akan menemui kesesatan di dunia. Jadi orang yang tersesat paling mudah terbawa oleh arus fitnah cobaan. Ada fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, paling mudah kebawa jadi masuk ke dalam golongan-golongan yang menyimpang. Ya, demikian pula paling mudah memperturutkan hawa nafsunya, wattaba'u syahwat. Ada yang mengajaknya kepada kemaksiatan, paling mudah terbawa. Bagaimana kok dia bisa paling mudah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi membimbingnya, dan karena dia tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayahnya, sehingga dia paling mudah terjerumus ke dalam berbagai macam fitnah, dan jadilah dia orang yang sengsara dunia dan akhirat. Inilah diantara keutamaan salat dan pentingnya salat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar, ya, dia terus menjadikan kita sebagai mereka yang tetap istiqomah mendirikan salat sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salat merupakan bekal terbaik dalam kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah meninggalkan salat, kita yakni tidak punya bekal. Demikian pula kubur kita nantinya akan gelap. Sedangkan dengan salat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cahaya, karena salat merupakan nur. As-salatu nur, salat adalah cahaya. Cahaya dalam kehidupan dunia yang punya masalah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalan keluarnya. Cahaya di alam kubur, dengan salat kuburan yang gelap akan menjadi terang. Demikian pula cahaya pada hari kiamat, dengan salat mereka yang salat di akhirat pada hari kiamat akan bercahaya muka, tangan, dan kakinya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia memberikan kita taufiknya untuk tetap menjaga salat sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.